Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya ya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya? Ada satu jenis mabok nih ya yang tidak bisa sembuh. Ketawa duluan saya. Hah? Kata orang, ya, mabuk miras itu hanya ya beberapa jam saja. Lah kalau mabuk abah bisa-bisa sampai kiamat kurang 2 hari juga masih bakal mabuk. Nggak sembuh-sembuh ya. Tiap hari kerjaannya ngelindur aja. Ingat loh ya, mabok abah itu lebih berbahaya, lebih parah daripada mabok kecubung. Ya masa gitu loh. Ada anak abah bilang bahwa abah itu politisi paling mahal saat ini. Hah? Kalau nggak mabok orang macam kayak gini ya kelainan jiwa nggak ada lagi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hari ini, politisi yang paling mahal itu bukan Jokowi, bukan Megawati, bukan Pak Prabowo, atau bukan juga Bang Surya, bukan. Politisi termahal di Indonesia itu namanya Anies Baswedan. Anda bayangkan, seorang Anies Baswedan, betapa sulitnya mengalahkan seorang Anies, atau betapa mahalnya Jokowi mengalahkan seorang Anies. Jokowi harus cawe-cawe, membelanjakan APBN untuk bansos hampir 500 triliun, menggerakkan aparatur sipil negara, menggerakkan kepala desa, bahkan terindikasi TNI dan Polri pun dia gerakan untuk bagaimana memenangkan atau mengalahkan Anies Baswedan. Disitulah kemudian saya berpikir atau berkesimpulan, ternyata tokoh politik yang paling mahal saat ini adalah Anies Baswedan. Boleh Anda tidak setuju, tetapi silahkan Anda beri komentar. Salam akal sehat. Udah tahu kan? Udah tahu apa bang? Wajah orang mabok. Ya, baru saja kita sedang menyaksikan ya. Kita baru saja menyaksikan video yang diperankan oleh salah satu orang mabok permanen. Ada yang menyebut katanya abah ini tokoh termahal, ya kan, politisi termahal. Pret. Terserah lah ya, emang orang cerdas nih abah. Makanya kalau ngerasa cerdas mending ya tinggal di Arab atau di Yaman saja lah. Aduh, lanjut. Kata bapak-bapak yang kemarin kalah pilpres, katanya keadaan sedang tidak baik-baik aja. Emang iya pak? Kayaknya apa yang bapak omongin itu terlalu berlebihan deh, dan kayaknya terlalu mengada-ngada gitu loh pak. Indonesia lagi baik-baik aja kok pak, nggak ada tuh tambah-tambahan gula-gula atau bumbu-bumbu. Nih lihat, gokil, antrean rilis jam saku kolaborasi Swatch and AP di Grand Indonesia membludak. Ini gambaran dari antrian jam tangan mewah loh pak, yang harganya nggak murah. Nih, dan yang terbaru, anak-anak aja pada ngantri panjang di PIM untuk beli parfum. Apa iya Indonesia itu separah yang bapak katakan? Terkait mata uang yang terdampak oleh perang Amerika, Israel terhadap Iran, bukan cuma rupiah, bukan cuma Indonesia. Negara-negara lain juga terdampak kok. Tapi terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia nggak tinggal diam kok. Pemerintah Indonesia terus berusaha gimana caranya bisa mendapatkan harga pangan yang terjangkau. BBM terjangkau. Bisa dilihat sendiri gitu loh hasilnya. BBM di negara-negara lain udah naik. Tapi di Indonesia, khusus BBM subsidi, tidak naik. Kalau memang Indonesia digambarkan separah yang Bapak bicarakan itu, gak mungkin lah Pak. Tiket konser itu hari kedua aja di weekend di Jakarta udah nyaris habis. Dan untuk menghadapi badai El Nino, pemerintah udah nyiapin dengan sangat baik. Nih lihat nih. Pecah rekor stok beras Indonesia tembus 5,2 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah merdeka.
Jadi udahlah Pak, stop dan berhenti membuat isu yang bikin masyarakat panik. Biarkanlah pemerintahan Presiden Prabowo yang kemarin menang pemilu itu fokus bekerja untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Karena meskipun pemerintahan Presiden Prabowo bersama para menterinya ditimpa terus-terusan dengan isu yang nggak benar, pemerintahan Presiden Prabowo bersama para menterinya akan terus bekerja membangun Indonesia, mensejahterakan rakyatnya, dan menjalankan semua program-program Presiden Prabowo. Ya emang gitu Mbak Ajeng ya. Bapak-bapak yang kalah pilpres itu sampai sekarang masih sedeng. Hah? Masih mabok ya, masih kelainan jiwa, masih mengalami depresi yang sangat parah karena ya modalnya pres kan dapat minjam tuh. Udah gitu kalah, nggak bisa bayar. Aduh, abah lanjut. Abah kritik keras Prabowo, pemanasan jelang Pilpres 2029. Sadar dong, jangan terlalu mabuk gitu. Ini tahun berapa, Drun? Astagfirullah. Pemanasan katanya. Eh, Inilah kampanye terlama ya. Ini 2026. 2029 tuh masih 4 tahun yang akan datang gitu loh. Kampanye mulai sekarang. Ngibul mulai sekarang ya. Yang katanya jadi penasihat Raja Arab lah. Ngibul nggak sekate-kate katanya orang Jakarta. Lanjut. Memang di grup-grup WA, di grup-grup medsos kami umat Nasrani, itu seakan-akan memang ada pabrik pembuat fitnah, pembuat hoax tentang Anies Baswedan. Itu fakta. Saya sendiri mengalami seperti itu, dan itu yang membuat saya jadi pendukung Pak Anies.
Karena saya kenal Pak Anies dan saya tahu semua berita itu bohong semua. Kira-kira kalian tahu nggak siapa yang membuat fitnah tentang Anies Baswedan ini? Kira-kira siapa? Tapi menurutku ya, ini kan sudah ada bocorannya bahwa ada grup dan ini diciptakan oleh Pak Jokowi sendiri, yaitu YouTuber Nusantara. Dan mereka-mereka anggotanya sendiri sudah mengaku ya, termasuk Dijayana Jenderal, itu sudah mengaku bahwa yang menciptakan YouTuber Nusantara adalah Pak Jokowi itu sendiri dan beranggotakan 40 orang. Itu YouTuber raksasa. Semuanya di atas 100, 200 ribu subscriber semuanya. Itu sudah real. Jadi sumbernya dari mana? Bisa Anda tebak sendiri. Ya begini Pak ya, saya tidak menampik atau menyalahkan kalau memang di grup-grup WA yang Anda ikuti itu ada semacam propaganda gitu loh. Tetapi nggak bisa itu dituduhkan bahwa itu adalah sebuah gerakan masif yang memang ada dalangnya. Bisa jadi ya, itu bagian dari apa namanya ya, pendapat pribadi. Macam saya nih misalnya nggak suka dengan Abah. Kalau saya misalnya ngelihat sebuah atau terlibat dalam sebuah grup gitu ya, diskusi dalam sebuah grup. Nah, kemudian di situ membicarakan Abah, dipuji-puji. Ya saya nggak suka, ya saya akan berkomentar berisi ketidaksukaan saya, kan seperti itu. Nggak bisa itu dikatakan sebagai bagian dari propaganda dan lain sebagainya. Nggak intelek ah. Lanjut. Anies Baswedan diundang ke acara wisuda UGM tahun ini, yaitu pada hari Rabu 20 Mei 2026. Bahkan Abah Anies ditunjuk menjadi pembicara di podium untuk memberikan motivasi-motivasi penting kepada para wisudawan dan wisudawati. Mantap, keren ya. Tapi yang bikin saya heran, kenapa Jokowi nggak diundang ya? Atau mungkin dia juga diundang tetapi nggak berani datang. Pasti ada alasan tersendiri ya, kalau dia diundang tapi nggak berani datang. Pasti ada alasan tersendiri. Saya tidak mau berspekulasi. Silakan saja kalian ya teman-teman. Semua warganet silakan kalian semua berspekulasi tentang si Jokowi tidak datang di acara wisuda UGM 2026. Apakah dia memang tidak diundang atau tidak berani datang? Aduh, terus emang kenapa kalau diundang? Jokowi diundang udah berkali-kali, udah capek Jokowi diundang terus, ya kan? Masa tiap tahun Jokowi diundang, capek juga, ya kan? Janganlah terlalu berlebihan ya dalam menilai Abah ya, Abahmu itu. Hah? Iyalah, Abahmu paling cerdas lah ya, tapi nggak waras. Lanjut. Ya, buat saya heran sih bahwa anak-anak Abah ini masih aja nanyakan ijazah Jokowi ya. Ya, nanti dilihatkan Jokowi tidak akan terima kalian. Kalian ini aduh benar-benar seperti Abah kalian. Ya, menurut kalian gimana ini? Ya, saya setuju ya teman-teman kata Pak Prabowo tuh nggak senang pergi aja ke Yaman ini anak-anak Abah ini. Lanjut. Lah, ya kan? Iya, ya. Mending anak Abah ini ikut Abah aja ya kan. Abah ini kan katanya sudah menjadi orang hebat di Arab ya. Diangkat sebagai penasehat Raja Arab ya, kerajaan Arab untuk membangun kota Riyadh gitu. Dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang mendukung Abah ini agar stay saja mukim di Arab. Nah jangan lupa Bah, ajak tuh anak-anak Abah. Hah? Biar gak bikin gaduh di bangsa dan negara ini ya. Minta ijazah Jokowi ditunjukin aja. Aduh, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video gitu ya. Dan jangan lupa, kami bukan buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.